Baik. Sudah makan? Sudah. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Dipersilahkan ketua kelas memimpin doa. Silakan. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, diawali dengan doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sekarang yuk cek kehadiran ya. Bagaimana ketua kelas hari ini semua? Alhamdulillah hadir semua Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang coba anak-anak itu berdiri semua. Coba cek di kanan masih adakah sampah di lantai? Jika masih ada, tolong diambil, dibuang ke tempat sampah. Dan bagi pakaian yang belum rapi, tolong nggak dirapikan kembali ini. Kita memasuki bab 4 tentang keseimbangan dan struktur pasar, khususnya pada materi permintaan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tadi kalian menyebutkan perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi itu seperti apa? Kegiatan. Ada produksi, distribusi, Iya. dan konsumsi. Iya, ada produksi, ada distribusi, ada Konsumsi. Kalau produksi itu seperti apa? Membuat barang. Iya, membuat barang itu kan ada buat Jul. Terus kalau distribusi seperti apa? Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Iya, tepat lagi. Nah, kalau konsumsi seperti apa? Menggunakan barang. Iya, tepat lagi. Dan menyebutkan kalau produksi itu membuat barang. Nah, misalnya kalian jadi produsen nih. Kenapa sih kalian membuat seperti tas, baju, kemudian sepatu? Kira-kira kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan. Iya, untuk memenuhi kebutuhan. Berarti ada orang yang membutuhkan barangnya ya. Artinya ada permintaan terhadap tas, sepatu, dan nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, khususnya materi yang berhubungan dengan permintaan, serta dapat menggambarkan kurva dari hasil perhitungan fungsi permintaan dengan penuh tanggung jawab, bekerja sama, dan kreatif. Sudah dapat dipahami? Sudah. Oke ya. Ya. Kita akan membahas tentang pengertian permintaan, kemudian hukum permintaan, dan yang ketiga kurva permintaan, dan yang keempat faktor yang mempengaruhi permintaan, dan yang kelima fungsi permintaan. Nah, sebelum itu kita akan melihat video tentang. Coba kita simak sama-sama video berikut ini. Pagi hari ini aku akan membeli barang belanjaan untuk Delkom itu di pasar induk dekat rumahku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya harga sekilo gula itu sekian rupiah, sedangkan harga semangkok bakso itu sekian rupiah? Nah, dari video yang ditampilkan tadi, pernahkah kalian berpikir misalnya kalian belanja di kantin? Kenapa ya harga semangkok mie ayam itu 15.000, sedangkan mie Aceh itu hanya 10.000? Kira-kira kenapa? Coba Ali, Karena berbeda banget. berbeda sehingga harganya juga berbeda ya. Kita lanjutkan. Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan mengulas sederhananya seperti ini. Aku merupakan seorang penjual minuman kopi kekinian. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga 6.000 per cup kopinya. Orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku. Dari anak kuliahan, orang-orang kantor samping kedaiku ini, sampai bapak-bapak yang mempunyai motoran itu. Namun karena kopiku sudah habis terjual, orang-orang pindah
mencari minuman kopi dan dari pesaingku. Wah, ternyata pesaingku itu pasang harga di angka 7.000 dan masih laku juga loh. Duh, coba kalau aku tidak kehabisan kopi, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier untuk menambah stok kopinya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedai itu lagi. Permintaan minuman kopi itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak ya. Dari video yang kalian simak tadi, Ibu mau tanya nih, apa itu permintaan? Ada yang tahu? Adalah keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Iya, tepuk tangan dong buat Aisyah. Jadi, permintaan itu adalah keinginan yang disertai kemampuan membeli jumlah barang dengan tingkat harga dan waktu. Nah, ini sekarang Ibu akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Adam. Terus kelompok kedua kelompok David Ricardo. Terus kelompok Kevin Fisher. Terus kelompok John ada Rita, Usatun, Nur Ikrimah, Maisarah dan Citra. Silahkan anak-anak Ibu duduk pada kelompok yang sekarang Ibu bagikan daftar ini. Ibu akan mengambil 3 penilaian: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Langkah pertama, langkah kedua. Buat terus. Ini hitunglah fungsi permintaan dan gambarlah kurvanya. Jadi buat hitung dulu. Buat dia di sini hitung fungsi permintaan dulu. Terus baru kelompok yang udah siap udah bisa ditempatkan ke papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah. Saya di sini membagikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok SPI. Berdasarkan soal yang kita baca bersama, A. Buatlah tabel permintaan dan kurva permintaan. B. Hitunglah fungsi permintaan dan gambar kurvanya. Ini adalah tabelnya dan ini kurvanya. Untuk menghitung fungsi permintaan, maka kita harus mengetahui P1 sama dengan 20.000, P2 sama dengan 25.000, P1 sama dengan 300, P2 sama dengan 250. Kemudian kita harus masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan I kurang P1 sama per I2 kurang P1. P kurang 20.000 per 25.000 kurang 20.000 sama dengan I kurang 300 per 250 kurang 300. P kurang 20.000 per 5.000 sama dengan I kurang 300 per min 50. 5.000 I kurang 1.500.000 sama dengan min 50 P tambah 1 juta. Untuk mengetahui nilai I, maka 5.000 I sama dengan min 50 P tambah 1 juta tambah 1.500.000. 1 juta tambah 1.500.000 ini hasil dari perkalian silang berikut. Titik potong terhadap sumbu I adalah 500,0 dan ini gambar kurvanya. Untuk itu paham semua? Baik, ada yang bertanya? Silakan, kelompok David, Irving, kelompok Yon. Bangun nak. Silakan, Yunita. Kenapa kita harus menghitung fungsi permintaan? Hmm. Dengan menghitung fungsi permintaan, maka kita dapat mengetahui
permintaan, kita harus menentukan titik-titik potongannya terlebih dahulu, yaitu titik potong sumbu P dan titik potong sumbu Q. Seperti ini contohnya. Dapat dipahami? Dapat. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Ada ya? Nah, Baiklah, silakan untuk Raisya. Terima kasih dan sampai jumpa. Waktu kita sudah berakhir waktu diskusinya dan presentasinya. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan bersama-sama. Yang mau buat kesimpulannya, silakan. Raisya, silakan buat kesimpulan tentang permintaan kita hari ini. Ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, permintaan adalah keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa dan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Ya. Kesimpulan kedua, hukum permintaan adalah jika harga suatu barang atau jasa meningkat, jumlah barang yang diminta menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang dan jasa menurun, maka jumlah barang yang diminta pun akan meningkat. Untuk kesimpulan yang ketiga, lupa permintaan adalah garis yang menunjukkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Kesimpulan yang keempat, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah satu, harga barang, komplementer dan barang substitusi. Dua, jumlah pendapatan. Tiga, jumlah dan karakteristik penduduk. Empat, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. 5. Perkiraan dan harapan masyarakat. 6. Hari raya keagamaan. 7. Kondisi sosial dan ekonomi. Untuk kesimpulan yang terakhir, yaitu fungsi permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Terima kasih, tepuk tangan buat Raisya. Oke, jadi sekarang Ibu beri penguatan sedikit ya mengenai permintaan. Nah, coba permintaan. Nah, untuk permintaan ini adalah jika harga suatu barang dan jasa meningkat, seperti Ibu jelaskan tadi, pada saat harganya tinggi, kuantitas yang diminta akan menurun, ya kan? Apabila harga suatu barangnya menurun, maka permintaan akan meningkat. Nah, apa itu fungsi permintaan? Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Dan rumusnya ini sama dengan F kali E. Dan untuk menghitung fungsi permintaan itu P kurang 1 per I2 kurang 1 sama dengan I kurang 1 I2 kurang 1. Nah, itu rumus untuk menghitung fungsi permintaan. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengambil refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kalau ada yang jawab, setika atau menyenangkan kan? Menyenangkan. Oke, terima kasih teman-teman. oke. Akan bagikan lembar jawaban lembar jawaban untuk tes akhir. Nah, tes akhir udah siap? Udah siap sama dengan sininya. Silakan untuk kelompok. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita sudah menyelesaikannya dan Ibu berpesan ya kepada anak-anak itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita rasakan. Oleh karena itu kita harus tetap rajin belajar, tetap semangat agar bermanfaat bagi keluarga, agama dan negara. Amin. Nah, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berselawat. Silakan ketua kelas. Semuanya mari kita selawat sebentar untuk mengakhiri belajar kita. Baik, pembelajaran kita hari ini atau terakhir dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya pada materi penawaran. Nah, kalian boleh membaca di rumah tentang penawaran ya, anak-anak.